Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat itu kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Kali ini kita berada di Kota Tegal. Tepatnya ini orang sering menyebutnya sebagai perempatan Maya. Ya, ini karena di sebelah kanan ada Hotel Maya, kemudian di kiri ini adalah Pacific ya. Orang Tegal menyebutnya Pacific Mall. Oke, kita menyusuri jalan di Kota Tegal. Ini adalah keadaan jalan di bulan Juni 2024. Pagi ini sekitar jam 9, cuaca cukup terik ya, cukup panas. Dan kita lagi akan jalan-jalan ke salah satu tempat yang menjadi sentra industri shuttlecock. Nah, shuttlecock. Kalau dengar shuttlecock pasti ingatan kita langsung ke bulu tangkis ya, karena shuttlecock atau orang kita nyebutnya itu cock saja, itu digunakan sebagai apa ya, kayak di sepak bola tuh bolanya gitu kan, yang dipukul di dalam permainan tersebut, shuttlecock. Oke, jadi kita lagi melintas di salah satu jalan yang cukup sibuk setiap harinya di Kota Tegal. Ya, bisa jadi ini akan menjadi salah satu video yang akan sangat dikenang 5 atau 10 tahun lagi. Oh, jalan ini ya, jalan apa gitu. Dan terkenal di jalan ini selain ada Pacific Mall, kemudian Rumah Sakit Islam ya, RSI. Ini di sebelah kiri nih, harapan Anda ya, RSI. Kemudian di deretan ini juga ada ini rumah makan Tante Johoa. Terus di kanan itu ada DB Mall yang sekarang itu lagi terkenal dengan Fore. Wah, Mitra 10 juga ada. Ini sekarang kita masuk lanjut ke Tirus dan Debong sampai dengan ini adalah perempatan Rumah Sakit Kardina. Kalau ke kiri nanti ke kota, kalau lurus ke Kejambon. Ini pasar Kejambon depan, lalu lurus terus nanti sampai Menjasem. Nah, kita ambil belok ke kanan. Nah, kalau ke kanan ini berarti kita menuju ke Kabupaten Tegal. Nah, ini perbatasannya. Di depan nanti ada gapura, perbatasan kota dan Kabupaten Tegal. Ini merupakan dikenal juga dengan daerah Karanganyar ya. Nanti kita akan melewati seperti daerah Pagongan, Talang. Di jalan ini juga menuju ke pintu tol Adiwarna Tegal. Nah, jalan ini ini disebut oleh orang Tegal dengan Jalan Satu. Nah, Jalan Satu. Jadi kalau orang Tegal nyebut mau ke Slawi gitu ya, sering ke Slawi lewat Jalan Satu, ya ini, jalan utama sebetulnya. Nah, ada juga Jalan 2 itu, terus Jalan Keramat, nah, itu yang dari Larangan ke selatan menuju ke Slawi. Jadi ada 3 jalan besar yang bisa digunakan, atau bukan 3 jalan besar ya, 3 jalur yang bisa dipilih kalau kita mau ke Kabupaten Tegal atau tepatnya ke Kota Slawi. Ini kita sekarang memakai atau menggunakan melalui jalur Jalan 1. Jalan 1 ini sebenarnya kalau kita memang mau ke Slawi jarang digunakan oleh orang Tegal sendiri, karena orang Tegal lebih suka lewat Jalan 2. Nah, ini ada sekolah, dan di sebelah sekolah ini, di sebelah kanan itu ada warung namanya Bu Umi. Warung Bu Umi itu apa ya namanya ya, jual sop, sop daging gitu. Oke, masih di Jalan 1 bareng sama Riko jalan-jalan, dan kita nanti akan menuju ke daerah, salah satu daerah di Kabupaten Tegal menjadi sentra industri shuttlecock. Di mana itu, ikutin aja video ini karena kita akan ngasih lihat nanti tempat di mana desa itu memproduksi hampir 80% ya dari warganya itu mempunyai usaha untuk membuat shuttlecock. Baik dari yang harga paling murah yaitu satu slop itu isi 25 ribu rupiah sampai yang ratusan ribu. Nanti tinggal pengen digunakan yang kualitas mana nih, kualitas rendah atau kualitas tinggi, maka di sini tempatnya. Oke, Tegal itu juga terkenal sebagai Jepangnya Indonesia. Ini salah satunya daerah Talang ini. Daerah Talang ini kalau mau beli besi itu di sini harganya juga kabarnya lebih murah daripada daerah lain. Atau juga ini alat-alat
kayak onderdil mobil, onderdil motor, atau juga kayak baut, mur dan lain-lain. Di sini juga banyak. Peralatan alat masak juga di sini banyak nih, hasil produksi pelaku UMKM atau usaha mikro. Dan beberapa hasil dari mereka juga digunakan oleh pabrik-pabrik besar. Ini daerah Talang namanya, makanya di sebelah kiri ini banyak nih penjual kayak panci, dandang, ya kompor, terus alat-alat masak lainnya selain dari toko besi itu sendiri. Atau sekarang juga banyak apa ya namanya itu ya, kayak baja ringan dan lain-lain di daerah juga ada. Misal butuh bikin tiang yang besar, besi yang bulat itu yang berat banget, di sini juga ada. Untuk gorong-gorong juga di sini ada yang dari besi ya. Oke, sekali lagi jalan ini adalah jalan 1 menuju ke Slawi, Kabupaten Tegal, dan jalan ini cukup sibuk, cukup rame ya, padat pokoknya dari pagi sampai malam. Terkadang jam 8, jam 9 juga masih cukup padat lalu lalang karena apa ya, bukan hanya dari utara ke selatan saja. Jadi kalau ini kita menuju ke selatan ya, jadi bukan hanya dari selatan ke utara, tapi juga warga masyarakat banyak nih yang nyeberang dari barat ke timur. Ini berarti Pasar Pagongan ya, Pasar Pagongan Tegal. Ini juga daerah yang cukup sibuk, apalagi kalau pas berangkat sekolah atau juga pagi ya, sekolah atau kerja, dan sore orang pulang kerja tuh, waduh luar biasa jalan ini. Ekstra sabar pokoknya kalau lewat di sini, apalagi kalau pas puasa, mau buka puasa, mantap jiwa pokoknya dari sini. Harus berhati-hati karena selain kendaraan sepeda motor, mobil juga masih banyak orang menggunakan sepeda, kemudian becak juga, atau kendaraan-kendaraan barang, kendaraan seperti truk dan lain-lain yang cukup besar. Tuh kan, ada yang bawa seng, bawa besi. Pokoknya Tegal tuh benar-benar kota industri pokoknya ya. Oke, terima kasih buat yang sudah selalu support Riko Jalan-Jalan, sudah selalu nonton, menunggu video terbaru, dan yang sudah subscribe terima kasih, yang belum masih ditunggu diklik saja subscribe. Masih juga kita di jalan raya antara Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, dan ini juga jalur sekali lagi bisa digunakan untuk ke ke pintu tol gitu ya. Rambu-rambunya cukup jelas, jadi pastikan kalau di sini, kalau belum mengenal jalan di sini, kecepatannya jangan tinggi gitu, kecepatannya jangan tinggi. Nah, kita ambil jalan ke kanan ini ya, ke kanan. Nanti kita akan menuju perempatan di jalan 2. Nanti masuk jalan 2 tapi sekedar di perempatan aja, nanti lurus ke Pandean namanya ya. Jadi silakan nanti kalau yang mau ke Desa Lawatan bisa menggunakan jalur ini. Mungkin yang dari luar kota lebih mudah menggunakan jalur ini ya, jalur utama biasanya, karena juga diarahkan menggunakan jalur ini. Sip, di Desa Lawatan dengan Bapak Lurah saat ini di 2024 itu masih Pak Sutarjo ya. Jadi Riko juga ingin mendapatkan banyak informasi nih dari Pak Tarjo, bagaimana desa ini menjadi pusat atau sentra industri pembuatan shuttlecock. Sekali lagi ya, shuttlecock. Ini jalannya juga tidak terlalu besar sebetulnya, tapi cukup padat juga jalan di daerah ini. Nah, masih terlihat karena ini masih pagi, banyak penjual yang masih belum buka juga lapaknya, karena banyak yang jualan es gitu, biasanya siang sih, jam 10, jam 11 baru buka. Ini masih jam 9-an. Oke, ini jalan kalau sore atau malam dijamin malam habis maghrib gitu, cukup padat juga pengguna lalu lintasnya. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan jalan 2. Kalau ke kiri itu ke arah Slawi ya, kalau ke kanan ke arah Kota Tegal. Kita lurus aja. Kalau tidak salah ini perempatan Dukuturi ya. Ini lurus. Ini ada satu rumah besar punya salah satu pengusaha di Kabupaten Tegal.
kita masih lurus. Ini ke kepandeannya jalur. Jalannya masih cukup banyak ditumbuhi, maksudnya masih banyak pohon besar gitu ya, yang tumbuh di sini kok ditumbuhi. Ini kalau di daerah Anda namanya apa? Kalau di sini disebut songkro ya, gerobak gitu. Masih banyak ya, spanduk-spanduk Idul Fitri. Karena ini masih awal Juni 2024, jadi lebarannya belum lama selesai, masih spanduk Idul Fitri masih banyak. Ini kita menyusuri jalan yang cukup kecil, jadi kalau berpapasan dua mobil cukup sih, tapi kalau ditambah sepeda motor di kanan kiri ya lumayan juga, harus hati-hati. Kita tidak bisa memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di sini ya, paling 40, 50 ya. Kalau sampai 60 kayaknya terlalu riskan. Kalau menurut Riko sih, kalau Anda mau ngebut ya silahkan, tapi kalau lebih baiknya sih kalau di daerah yang seperti ini, daerah kecil, jalan kecil dan sudah masuk kampung kayak gini sih, kecepatan 40 aja udah termasuk cepat ya. Kita harus menghargai pengguna jalan lainnya, yaitu sepeda motor atau sepeda ontel, atau barangkali juga ada becak yang masuk sini. Nah ini kan harus kita beri akses jalan juga untuk memanfaatkan jalan bersama gitu. Oke, kita masih akan terus di jalan ini, masih di Riko Jalan-Jalan. Terima kasih buat PPR Sentral Harta juga yang sudah support buat Riko Jalan-Jalan, ketemu dengan pelaku UMKM atau apa ya, masuk desa keluar desa ya. Sebenarnya cukup banyak juga sih Riko jalan-jalan di daerah Kabupaten Tegal ini. Ini kita belok kiri nih. Belok kiri, nanti kita akan ketemu gerbang desa dan juga tulisan nih, Desa Lawatan. Wih, gambar shuttlecocknya gede banget ya. Oke, kita masuk. Nah, jalan masuk desa ini juga lumayan kecil nih, kalau papasan mobil dengan mobil yang agak gede juga harus, salah satunya harus mau mengalah lah. Malah salah dua ya. Apalagi kalau ya itu ada motor gitu, pasti harus salah satu berhentilah biar enak. Kalau bahasa Jawanya selisipan ya. Selisipan atau ya simpangan. Ini di sebelah kiri, masuk ke kiri itu ada pengrajin shuttlecock juga, merek Hero ya, cukup banyak juga pelanggannya. Nah, kemudian ini lurus, ini nyampe pertigaan. Ini sebenarnya adalah kantor Balai Desa Lawatan nih, Balai Desa Lawatan, tapi ini tampaknya lagi direnov. Jadi tidak berada di sini, ini belakang masih direnov di kantor kepala desanya, Desa Lawatan. Nah, kenapa ambil kiri? Karena yang kanan tuh cukup kecil dan tebakannya Riko sih, kalau yang kanan pasti itu jalur keluar deh dari dalam desa. Sementara yang jalur masuk adalah yang sebelah kiri, jadi yang kanan buat keluar, yang kiri buat masuk. Karena kalau yang sebelah kanan tadi itu lebih kecil daripada yang kiri ini. Sementara yang kiri ini, di sebelah kiri jalan adalah sungai. Dan di sepanjang jalan ini cukup banyak ditemui orang sedang menjemur bulu. Nah, bulu yang digunakan nanti untuk shuttlecock gitu. Pada perjalanan ini kita mencari kantor kepala desa sementara. Agak sulit juga nih. Nah ini bulunya yang digunakan untuk shuttlecock. Setelah dicuci itu dijemur gitu. Penjemurnya seperti ini. Oke, ini masih ada hujan di akhir Mei terus awal Juni, bahkan sekarang di awal Agustus hujan juga ya. Ini banyak sekali masyarakat yang sedang mencuci bulu-bulu ayam, atau bukan ayam sih ya, katanya sih seperti entok atau angsa gitu. Entok ya mungkin ya. Oke, kita sempat bingung juga di tempat kita nyasar, terus juga bertanya-tanya sempat. Nah, ini harusnya belok kanan nih, belok kanan. Nah, belok kiri nggak mungkin. Kita sempat tengah-tengah
Dan ini salah, ini harusnya belok kanan kalau kita mau ke kelurahan atau kantor kepala desa sementara. Tapi ini jujur aja waktu itu kita nggak tahu, asal jalan aja, belum nanya orang. Pakai map kalau nggak salah. Nah mapnya kan udah berhenti tadi ya. Jadi akhirnya nggak ketemu. Tapi nggak apa-apa, jadi tahu beberapa jalan di desa Lawatan. Nah, akhirnya kita nyerah karena kayaknya salah. Aduh. Dan akhirnya kita minta bantuan salah satu teman untuk tanya. Nah ini akhirnya kita putar baliknya cukup jauh juga. Dan ini sekali lagi beberapa atau bahkan banyak ya masyarakat yang menjemur bahan-bahan yang akan digunakan untuk shuttlecock. Akhirnya kita tadi sempat tanya ke warga yang ibu-ibu yang lagi pada duduk-duduk ya sambil ngomong anaknya. Nah ini tadi yang perempatan sudah kita lewatin yang sempat kita bingung. Ini akhirnya belok kiri ini. Kalau dari arah utara ya belok kanan, karena kita dari arah selatan malah belok kiri. Ini jalannya kecil lagi gitu. Jadi memang mungkin ini adalah kawasan yang padat penduduk ya, jadi jalannya kecil-kecil. Ya kalau kesini intinya harus ngertilah berbagi jalan dengan yang lain. Ini kita melewati pemakaman desa. Dan di depan ada sebuah masjid. Nanti kita pun di sini akan kesasar lagi. Nah, penasaran di mana kesasarnya? Kita kasih lihat. Jadi memang videonya sengaja agak panjang, menggambarkan bagaimana kalau kita cari alamat ya. Jadi Riko sama tim UMKM Sentral Arta nih seringkali kayak gini nyari tempat, kadang ngandelin Google Map ternyata disasar-sasarin. Mau nanya orang juga kadang berhentinya susah karena jalannya kecil ya. Ya udah kita pede aja setelah tadi nanya. Oke, ini kita melewati sekolah dasar negeri ya. Nah ini bukti kita juga pelan-pelan karena harus berbagi dengan pengguna jalan yang lain. Nah, kita susuri jalan ini untuk mencari sekali lagi kantor kepala desa Lawatan. Yang sementara karena sekali lagi kantor kepala desa yang asli sedang dipugar ya. Nah ini kita belok kiri nih. Sempat bingung juga belok kiri apa lurus ya, tapi menurut penuturan warga kan kalau ketemu belok pertigaan belok kiri, ya udah kita belok kiri aja. Kalau sempat ragu-ragu sih belok kiri ya, terlurus kita ngelewatin ya. Ini di sebelah kiri ini lagi ada mobil ambulan puskesmas yang lagi parkir. Karena kita belum tahu pasti di mana tempatnya, kita lurus aja sampai ke depan sekolah. Nah ternyata jalan ini tuh kalau untuk motor sih nanti bisa, tapi untuk mobil habis nanti. Jalannya habis karena kesananya sudah sawah gitu loh, sawah. Oke, ini jalannya udah mulai menyempit sekali nih, dan pada saat kami lewat di sini jadi perhatian warga karena kayaknya warga sebenarnya tahu deh kita kesasar, tapi mereka kan mau negur nggak berani ya, barangkali kita udah tahu kemana tempatnya gitu, perginya kemana. Nah ini habis jalannya. Ya mungkin ke sana bisa sih, masih bisa, tapi kayaknya nggak lazim dipakai. Kita tanya pada ibu-ibu penjual yang di sini dan kita putar balik. Karena sekali lagi kita kesasar. Kayaknya di depan sana udah sawah, persawahan. Ya udah kita balik dan ternyata tempatnya di sini yang sudah kita lewatin. Itu pun kita masih nggak pede ya. Kita lewat terus akhirnya ya bisa ketemu sih dengan Pak Lurahnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah gabung, yang sudah nonton videonya Riko jalan-jalan.
Yang belum subscribe, yuk subscribe. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Tetap jaga kesehatan, karena kalau sehat kita bisa jalan-jalan dan makan-makan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.